kelas ini saya akan mempresentasikan tentang NDFA. Apa itu NDFA? NDFA itu adalah non-deterministic finite automata. Yang membedakan NDFA dan NDFA adalah NDFA dia itu automata yang bertingkat, tidak pasti untuk setiap pasang step input, bisa memiliki 0 atau lebih pilihan untuk step berikutnya. Untuk setiap step tidak selalu tepat ada satu step berikutnya, yang berarti misalnya step awal dia bisa bercabang menjadi 2 step atau dia bisa mendua. Nanti akan saya jelaskan dengan contoh. Dan untuk selanjutnya dari suatu step bisa terdapat 0 atau 1 atau lebih inputan stringnya. Dan untuk NDFA harus diuji coba semua kemungkinan yang ada sampai terdapat satu yang mencapai step akhir. Jadi intinya NDFA maupun DFA itu sama-sama harus mencapai step akhir, di mana ada step awal dan dilanjutkan dengan tanda panah atau busur menuju ke step akhir. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang contoh NDFA. Misalnya kita memulai dengan step pertama, yaitu Q0. Kita menuliskannya dan dibatasi dengan lingkaran dan tanda panah. Ini melambangkan bahwa ini merupakan step awalnya. Dan selanjutnya kita akan mencabangkan atau melanjutkan step dari Q0 menuju ke Q1. Karena kita mengambil hanya dua step, yaitu Q0 dan Q1, berarti Q1-nya adalah step yang terakhir. Step terakhir ya, diberi tanda 2 lingkaran. Sedangkan step awal atau step biasa diberi tanda 1 lingkaran. Baiklah, di bagian step awal Q0 ini memiliki pengulangan, looping. Pengulangannya kita akan gariskan lingkar dan dia kembali ke posisinya awal, dan kita akan mengisinya dengan variabel string, yaitu A adalah variabelnya atau isi inputannya. Dan selanjutnya untuk dari Q0 menuju Q1 ada 2 variabel, yaitu A dan B. Ada 2 variabel, dan di final step-nya Q1 dia melakukan pengulangan atau looping dengan menggunakan 2 variabel string, yaitu A dan B. Dari diagram tersebut kita bisa membuat tabel transisinya, seperti kita menggunakan lambang delta dan fungsi string A serta string B. Kenapa A dan B? Karena hanya 2 fungsi string ini yang dipakai untuk melanjutkan step Q0 menuju ke Q1. Dan kita akan membuat kotaknya. Kita akan memberikan garis. Inilah yang dikatakan dengan tabel transisinya. Kita akan memisahkannya. Delta diisi dengan step Q0 dan Q1. Karena hanya 2 step yang terdapat pada diagram ini, berarti ada dua step, yaitu Q0 dan Q1. Yang dimana kita mengetahui Q0 merupakan step awal dan Q1 merupakan step akhir. Dan untuk variabel A kita mengisinya seperti berikut ini. A kita mulai dari Q0, barisan Q0 pada kolom A. Kita melihat A berfungsi sebagai looping, berarti A ditulis dengan Q0. Kenapa Q0? Karena di Q0 variabel A menjadi looping. Dan selain dari variabel Q0, karena ini mulai dari Q0, selain dari Q0, variabel A juga inputan string A juga menuju ke Q0, yaitu kita menulis 2 step, yaitu Q1 dan Q1 karena ada variabel A. Dan selanjutnya untuk bagian string B kita menghitungkan Q1.
karena di pengulangan looping Q0 tidak ada string B, tetapi dari step Q0 menuju Q1 ternyata terjadi pergerakan, yaitu terjadi ada variabel B. Jadi kita menuliskan Q1 karena dari Q0 menuju Q1. Selanjutnya untuk barisan Q1 kita melihat bahwa Q1 menghasilkan dari Q1 dari A, ternyata Q1 looping ada variabel A dan kita menuliskannya Q1. Mengapa harus Q1 dan Q1? Karena terjadi looping A. Dan selanjutnya untuk Q1 bagian kolom B, untuk variabel B, ternyata B itu mengulang lagi kembali ke Q1 dan kita menulis kembali Q1, sehingga terdapatlah tabel sebagai berikut. Untuk selanjutnya kita akan melihat dalam tabel ini, dalam modul ini dikatakan variabel A mendua. Kenapa dikatakan mendua? Karena string A tidak hanya dimiliki oleh Q0, tetapi dimiliki oleh Q1. Itu sebabnya dikatakan string A telah mendua. Dan untuk contoh selanjutnya, kita akan menggambarkan diagram transisi. Diketahui diagram transisi delta dan diisi oleh step sebagai berikut: Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q4. Selain itu, pada tabel ini terdapat dua string, yaitu fungsi string 0 dan 1. Pada tabel ini juga kita dapat melihat bahwa untuk string 0 bagian Q0 diisi oleh Q0 dan Q3. Dan untuk string 1 barisan pada Q0 diisi oleh Q0 dan Q1. Selanjutnya kita berpindah kepada barisan kedua, yaitu Q1. Q1 barisan pada string 0 tidak diisi oleh step manapun, berarti kosong. Dan selanjutnya kita akan kembali lagi kepada barisan Q1 string 1, itu diisi oleh Q2. Dan pada barisan Q2 string 0 diisi oleh Q2. Dan pada barisan Q2 string 1 diisi oleh Q2 lagi. Sekarang kita memiliki dua step yang kosong dan kita akan mengisinya, yaitu Q3 barisan Q3 barisan string 0 diisi oleh Q4 dan barisan Q3 bagian string 1 tidak diisi dan kosong. Sekarang hanya tinggal Q4 pada string 0 diisi dengan Q4 itu sendiri, dan Q4 bagian string 1 diisi oleh Q4. Sehingga pada tabel transisi ini kita dapat membuat suatu diagram stepnya seperti berikut. Kita akan menghapus bagian ini. Dari tabel diagram transisi kita akan membuat step diagram atau diagram stepnya seperti berikut. Diketahui kita mempunyai 4 step, yaitu Q0, Q1, Q2,
Q2, Q3, dan Q4. Diketahui Q0 merupakan step awalnya, sehingga kita membuat satu lingkaran dengan tanda panah di depannya. Ini merupakan step awalnya. Dan kita juga mengetahui bahwa Q4 merupakan step akhirnya, sehingga kita memberikan dua lingkaran untuk menandakan bahwa Q4 lah merupakan step akhirnya. Dan kita memulai pada Q0, pada diagram Q0 menembak ke Q0 sendiri dengan inputan string 0. Selain itu, Q0 juga menembak ke Q3, sehingga kita Q3 berposisi pada sini. Dan Q0 menembak ke Q3. Selain itu, Q0 juga menembak ke Q0 sendiri dengan isi string 1. Selain itu, Q0 juga menembak ke Q1 dengan isi string 1. Pada tahap ini, kita telah mendapatkan dua pencabangan, yaitu dari Q0 menuju Q1 dan dari Q0 menuju Q3. Kenapa ini tidak berhubungan? Karena kita membuatnya secara yang tertera pada tabel. Pada saat ini kita akan melanjutkan tahap kedua, yaitu dari Q1. Pada tabel Q1 untuk string 0 itu kosong, jadi dia tidak menjalankan step selanjutnya ke step yang akan dituju, jadi kosong. Selanjutnya kita akan melihat bahwa bagian Q1 pada string 1 menuju ke step Q2, berarti menuju step yang ini, dan kita akan mengisinya dengan string 1. Selanjutnya kita akan beralih ke Q2. Apakah Q2 akan menambahkan step baru? Ternyata pada tabel Q2 hanya menambahkan string 0 kepada dirinya sendiri, string 0. Dan selain itu, pada tabel Q2 pada string 1 menambahkan Q2, yaitu menambahkan ke dia sendiri, berarti dia melakukan looping. Berarti kita mengisi dengan variabel 1. Setelah itu kita melihat bahwa Q2 tidak memiliki pencabangan selanjutnya. Jadi pada diagram ini kita mendapatkan dua panel step, sehingga Q2 kita melingkari dengan dua lingkaran. Yang ini panel step pertama dan yang ini panel step kedua. Selanjutnya kita melakukan perjalanan step dari Q3, di mana Q3 kita melihat bahwa Q3 pada bagian string 0 diisi dengan Q4. Berarti dari Q3 menuju ke Q4 ada string 0. Selain itu, dari Q3 bagian string 1 tidak diisi oleh suatu apapun, sehingga tidak kita tulis. Selanjutnya kita melihat Q4. Q4 sendiri yang menjadi final step pada string 0 diisi oleh Q4. Kalau kasusnya seperti ini, maka kita akan melakukan looping. Berarti looping yang pertama pada Q4 diisi oleh string 1. Seperti yang kita ketahui, looping dilambangkan dengan garis panah melengkung, dan kita mengisinya dengan Q0 karena Q4 sendiri berada posisi string 0. Dan selanjutnya kita akan melihat Q4 bagian string 1 diisi oleh Q4 sendiri, berarti terjadi looping kembali. Dan looping ini beda dengan looping ini karena pada Q4 diisi oleh string 1, sehingga kita menuliskan 1. Jadi seperti inilah gambaran diagram step dari tabel transisi. Nah, selanjutnya
kita akan mencari suatu soal baru dari tampilan diagram state di atas. Kita akan menambahkan pertanyaan, yaitu string yang diterima dan string yang ditolak. Apa sih yang dikatakan dengan string yang diterima dan string ditolak? String yang diterima yaitu setiap inputan state-nya dan setiap inputan stringnya berjalan dan menuju ke final state. Contohnya seperti ini. Ini adalah string yang diterima karena dia mempunyai hubungan dari Q0 menuju Q2. Ini adalah string yang diterima. Dan string yang diterima kedua yaitu dari Q0 menuju ke Q3 dan berakhir di Q4. Itu yang dikatakan string yang diterima. Tetapi dalam soal pada modul ini diberi suatu soal, yaitu string yang diterima atau ditolak maksimal mutlaknya string itu harus ada 5. Jadi kita akan mengerjakannya. Mutlak string itu harus ada 5 string dan sudah dibatasi oleh soal tersebut. Kita akan menyelesaikannya. String yang diterima kita akan mencari string yang diterima. Kita mulai dari Q0 menuju Q2. Pada bagian ini kita akan melewatkan sebentar dan kita akan menjelaskan Q0 dan Q0 ke Q2. Karena di Q2 merupakan final state dan Q0 merupakan step awalnya. Bagian Q0 terjadi looping. Ada 2 looping, yaitu 0 atau 1. Kita bisa memakainya atau tidak. Tetapi karena untuk memenuhi syarat agar mutlak stringnya berjumlah 5, maka kita akan memakai salah satu string tersebut, 0 atau 1. Kita akan coba memakai 0. Kita akan memakai 0 dan kita akan memulai dari Q0. Q0 terjadi looping 0 dan kita menuliskan 0. Setelah itu, dari step Q0 menuju ke step Q1 terjadi string 1, perjalanan string 1, dan kita akan menulis dari Q0 dan Q1 terjadi satu string, yaitu string 1. Selanjutnya, pada string berikut karena Q0 menuju Q1 string 1 karena sudah selesai, kita akan melanjut dari Q1 menuju Q2. Dalam perjalanan step Q1 menuju Q2, ternyata ada satu string yang menghubungkannya antara Q1 dan Q2. Dan kita akan menulis inputan string ini dan 1. Kita telah memperoleh 3 string. Pertama dari Q0 itu sendiri, yaitu looping 0, dan yang kedua dari Q0 menuju Q1 terjadi string 1. Dan yang ketiga dari Q1 menuju Q2 terjadi string 1 dan kita menulisnya. Karena untuk memenuhi permintaan dari soal, yaitu stringnya mutlak 5, kita baru menemukan 3. Setelah itu kita akan melakukan perjalanan dari string 1 dan string 2 ternyata sudah selesai, dan di string 2 terjadi 2 kali looping, yaitu merupakan string 1 dan string 0. Kita akan mengambil dua-duanya. Kita akan mengambil pengulangan string 0 dan pengulangan string 1. Sehingga kita sudah memperoleh ada 5 string. Yaitu pertama string 0 yang diperoleh dari looping 0, dan string 1 yang diperoleh dari Q0 menuju Q1. Selanjutnya string 1 yang diperoleh dari Q0 menuju Q2, dan kita memperoleh 0 dan 1 dari pengulangan 0 dan 1. Andai kata saudara-saudara ingin menanyakan apakah boleh kita membalik looping tersebut menjadi 0, 1, 1, 1, 0. Hanya 2 string ini yang kita balik, dan selanjutnya yang di depan sama. Apakah ini diperbolehkan? Ternyata kasus seperti ini memang diperbolehkan, asalkan karena pada dasarnya
pengulangan itu bisa terjadi, bisa ada dan bisa tidak. Dan selanjutnya kita akan mencari lagi 5 string mutlak yang diterima. Sekarang kita akan beralih kepada Q0, Q3 dan Q4. Kita akan lebih memfokuskan dari Q0, Q3 dan Q4. Pada Q0 sudah kita ketahui terjadi looping dari 0 dan 1. String 0 dan string 1. Kita bisa memilih salah satunya. Yang pertama, kita memilih Q0, dan yang kedua, kita bisa memilih string 1. Kita mengisi string 1. Dan kita melihat pada Q0 menuju ke Q3 ada satu state yang diisi oleh satu string, yaitu string 0, dan kita menuliskannya 0. Setelah itu kita akan melihat perjalanan dari state Q3 menuju ke Q4. Ternyata ada satu string yang menghubungkannya, yaitu string 0, dan kita akan menuliskan kembali, yaitu string 0. Setelah kita melakukan perjalanan dari Q3 menuju Q4, ternyata sudah habis dan sudah dihubungkan dengan 0. Karena dalam soal meminta agar semua string mutlak harus berjumlah 5, sedangkan kita baru mendapatkan 3. Dan kita akan melihat di bagian Q4. Ternyata di bagian Q4 itu sendiri terjadi looping, yaitu string 0 dan string 1. Kita bisa mengambil kedua-duanya, sehingga untuk mencukupi string tersebut menjadi mutlak 5. Dan kita akan mengambil string 0 dan string 1. Pada tahap ini kita sudah mendapatkan jumlah string, yaitu berjumlah 5. Dan seperti contoh yang pertama, apakah pengulangan ini bisa dibalik? Bisa. Kita bisa menuliskannya seperti ini, 0, 0, 1, 0. Kita bisa menuliskan seperti ini. Ini adalah string-string yang diterima. Selain dari itu, kita bisa memakai dua string ini untuk dipadukan menjadi 5 string yang dianggap mutlak, dan salah satu dari pengulangan ini harus tidak kita tulis pun tidak apa-apa. Andai kata tidak sampai ke pengulangan, kita bisa menuliskan hal seperti ini. Tidak sampai ke pengulangan, kita memulai dari Q0 menuju Q2, dan di Q0 terjadi looping 0 dan 1. Kita bisa menuliskan kembali seperti ini. Dan jika kita menginginkan bahwa 1 ini terjadi looping kembali, looping string 1, maka kita bisa menuliskan kembali. Dan string 1 ini bukan perjalanan dari Q0 menuju Q1, tetapi dia pengulangan lagi dari pengulangan 0 yang pertama, dan melakukan pengulangan 1 yang pertama serta melakukan pengulangan 1 yang kedua. Setelah itu kita akan melihat dari Q0 menuju Q1 ternyata ada satu string, yaitu string 1, dan kita bisa menuliskannya 1. Sekarang kita sudah mempunyai 4 string. Dari persyaratan yang ditentukan adalah 5 string. Berarti kita akan mencarikan kembali 1 string untuk melengkapi syarat mutlak tersebut. Ternyata kita sudah melakukan perjalanan dari Q0 menuju Q1 diisi dengan 1 string. Dan selanjutnya kita akan melihat pada Q1 menuju Q2 diisi oleh string 1, dan kita akan menuliskannya 1. Sehingga syarat mutlak tersebut sudah kita terpenuhi, yaitu 0, 1, 1, 1. Mengapa kita tidak memakai string ini, pengulangan string pada Q2? Karena pada soal tersebut dia memintakan agar kita bisa mengerjakan string dan mutlaknya harus 5. Andai kata tidak diberi batas, kita bisa menulis seperti ini, 0 dan 1. Kita mengambil string ini, string pada Q2, dan ini juga bisa diterima karena sudah melebihi 5 string mutlak. Pada soal selanjutnya, ini adalah string-string yang diterima, dan kita akan mengerjakan string-string yang ditolak. Seperti apa string-string yang ditolak? String yang ditolak yaitu string yang tidak mencapai
yang tidak mencapai final state-nya dan tidak sesuai dengan string-string daripada state-state yang berhubungan. Contohnya seperti ini, key node. Pada key node terjadi looping 1. Andai kata kita tidak memakai looping 1, kita bisa menuliskan looping 0 pada key node. Dan kita melihat selanjutnya dia dialirkan dari key node menuju key 1 yaitu string 1. Kita bisa menuliskan 0 kembali agar dia ditolak. Dan pada selanjutnya pada key node menuju key 1 kita bisa menuliskan 0 kembali. Dan selanjutnya sampai 5 string. Sampai string ini berjumlah 5 dan ternyata 0. Karena mengapa ini ditolak? Karena tidak sesuai dengan persyaratan. Dikatakan string ini diterima, yaitu string dari state pertama menuju state akhir dan harus terpenuhi. Sedangkan pada key node menuju key 2, state pertama key node dan state terakhir yaitu key 2, tidak ada variabel 0, melainkan kombinasi 0 dan 1. Andai kata kita melakukan looping 0, maka pada tahap ini kita melakukan looping 0 ternyata masih 0 dan belum menginjak ke variabel 1. Dan kita melakukan looping 0 lagi dan ternyata masih 0, belum menginjak ke variabel 1 dan seterusnya. Dan pada akhirnya, pada saat ini kita melihat bahwa looping 0 tidak berakhir sampai ke key 2 dan ini yang dikatakan ditolak. Karena stringnya dari inputan string tidak mencapai dan tidak memenuhi persyaratan. Setelah kita menemukan bahwa 0, string 0 dan string 0 dan string 0 dan sampai seterusnya menjadi string 0, ternyata string 0 ini yang ditolak karena sudah kita ketahui bahwa string 0 tidak sesuai. Dan kita akan mengerjakan soal selanjutnya. Dari soal selanjutnya dipertanyakan bila L adalah bahasa yang diterima oleh NDFA dari contoh tersebut, maka tentukan apakah 0, 0, 1 bisa diterima dan 1, 0, 0, 1 serta 1, 1, 1, 0, 0, 0. Daripada contoh ini kita diperhadapkan dengan soal baru. Apakah 0, 0, 1 dan 1, 0, 0, 1, 0 serta 1, 1, 1, 0, 0, 1 bisa diterima dengan menggunakan contoh seperti itu? Maka kita akan mengerjakannya. Pada key node kita akan memulai dari key 0 dan key 2 untuk menerapkan 0, 0, 1. Kita akan mengerjakannya key 0. Kita memulai dari key 0. Dan key 0 itu sendiri terjadi pengulangan yaitu 0. Key 0 sama dengan 0. Karena kita ingin mengikuti contoh seperti ini. Dan selanjutnya string 0. Pada key 0 menuju ke key 1 ternyata tidak ada string 0 melainkan string 1. Yang ada string 0 yaitu pada looping dan kita akan melakukan looping. Sehingga key 0 sama dengan 0, 0. Karena sudah mencapai dua angka ini, dua string ini, 0 dan 0, ternyata masih ada satu string. Dan kita akan melihat apakah key 0 mencapai, kita akan melihat key 0 yang menghasilkan string 1. Ternyata pada contoh tersebut terjadi looping atau menuju key 1. Dan kita akan menulis key 0 sama dengan 0, 0, 1. Dan sudah mencapai batas yang ditentukan yaitu 001 dan string tersebut belum mencapai final state
jadi dikatakan ditolak. Dan selanjutnya pada contoh yang kedua, yaitu 1 0 0 1 0. Pada contoh ini kita akan mengambil string dari key 0 menuju ke key 2, dan kita akan melihat key 0 sama dengan 1 0 0 1 0. Ini string pertama, dan kita melihat pada key 0 terjadi pengulangan 1. Kita mengambil pengulangan 1, yaitu key 0 menjadi, untuk bagian 1 yang pertama dia menghilang karena kita menghilangkan 1, sehingga 0 0 1 0. Pada tahap kedua, bahwa key 0 sekarang sudah mempunyai 4 string, yaitu 0 0 dan 1 0, sehingga kita akan mengkonversikannya menjadi key 0 sama dengan, untuk key 0 menuju ke key 2, apakah bisa diterima? Key 0 sama dengan terjadi pengulangan looping, yaitu 0, dan kita akan menghilangkan 0 yang pertama, sehingga kita menuliskan 3 string, yaitu 0 1 dan 0. Pada tahap selanjutnya kita melihat bahwa string 0 masih berputar saja kepada looping, sehingga kita akan menuliskan key 0 sama dengan, kita akan menghilangkan 0 yang pertama menjadi 1 dan 0. Setelah itu kita melihat bahwa key 0 sekarang sudah mempunyai string, yaitu 1 dan 0, dan dia bisa melakukan pengulangan 1 atau melanjutkan dari step key 0 menuju key 1. Andai kata kita ingin melanjutkan step dari key 0 menuju key 1, kita akan menuliskan seperti berikut, bahwa convert dari key 0 sama dengan, kita akan menghilangkan 1, dan kita akan menuliskan 0. Dan pada saat ini kita akan melihat apakah key 1 menuju key 2 itu ada string 0, ternyata tidak. Dan syarat yang ditentukan bahwa string dari 1 0 0 1 0 tidak mencapai ke final step dan ditolak. Sekarang kita akan memakai 1 0 0 1 0 untuk dari key 0 menuju ke final step key 4. Kita akan menghapusnya. Untuk key 0 menuju ke final step key 4 dengan variabel 1 0 0 1 0. Kita akan memulai dengan key 0. Pada key 0 terjadi looping, yaitu 1. Key 0 kita menginputkan string ini berjumlah 5, yaitu sama dengan 0 0 1 0, dan dikonvertkan atau berpindah menjadi step. Karena dia melakukan looping, dia akan menghilangkan string pertama, yaitu masih kita melakukan di key 0 sama dengan 0 0 1 0, karena string yang pertama sudah kita hilangkan. Setelah itu kita melihat pada key 0 menuju key 3 terdapat string 0, sehingga kita bisa melakukan looping atau melanjutkan. Dan pada kesempatan ini saya akan melanjutkannya, yaitu dari key 0 menuju key 3 untuk mengisi string ini. Dan kita akan menuliskan, kita akan mengkonvertnya menjadi key 3. Sekarang kita sudah bukan melakukan di key 0, tetapi kita melakukan di key 3, karena ini adalah string yang mencabangkan ke key 3. Kita akan mengisinya 0 1 0, dan yang bagian pertama hilang. Kita dapat melihat perbedaan bahwa yang pertama, yaitu kita mulai dari key 0. Setelah key 0
masih terjadi looping dan kita akan melakukan di key 0 kembali. Setelah itu kita melihat, kita akan melanjutkan kepada string 0 yang menghubungkan ke key 3 dan kita memasuki key 3, bukan key 0 kembali. Dan key 3 pada kesempatan ini, pada saat ini sudah mempunyai 3 string dan kita akan menghabiskan string tersebut dan kita akan melakukan ke key 4. Untuk mencapai ke key 4, ternyata di key 3 masih melakukan perjalanan state yaitu string 0 dan kita akan mengisi dengan key 4 karena sudah booming, karena 0 ini sudah terisi untuk key 4 dan kita akan mengisikannya seperti berikut. Berarti 0 yang string 0 yang pertama kita hilangkan menjadi 1 dan 0. Pada key 4 kita melihat ada 2 looping string, yaitu string 1 dan string 0. Pada kesempatan ini kita akan menghilangkan variabel ini menjadi key 4 karena state yang terakhir adalah state key 4 dan masih terjadi looping, maka 2 angka ini kita anggap saja looping. Kita akan mengisi key 4 sama dengan 0 dan string 1 sudah kita hilangkan karena ini terjadi pengulangan string, dan key 4 diisi oleh pengulangan 0, string 0. Dan pada saat ini kita sudah melihat 0 hanya sendiri dan sudah terserap habis, maka ini dikatakan diterima. Demikianlah presentasi saya pada saat ini. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan saya meminta maaf jika penjelasan saya kurang jelas dan Anda semua bisa mencari bahan lanjutan untuk memperjelas dan memperdalam ilmu TPO ini. Sekian dan terima kasih.